Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati para jamaah salat zuhur Masjid Raya Candama Semarang. Yang pertama tentu mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering mendengar syukur itu menggunakan seluruh potensi yang ada sesuai yang memberi. Ya Allah, hari ini berikan kesehatan jasmani rohani, kemudian kita berusaha untuk memenuhi panggilan Allah. Harapannya adalah sudah sesuai dengan tujuan Allah ciptakan kita, yaitu untuk mengabdinya. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah, kemudian kita melakukan proses ketaatan, itu Allah akan tambah nikmat berikutnya. Jadi ngasar nanti kita bisa sholat lagi berjamaah, kemudian bisa aktivitas lain tentunya. Itulah fungsi hikmah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau Rabu yang lalu terkait dengan kemukjizatan Al-Qur'an, saya sampaikan bahwa siapapun boleh gitu ya mencoba, bahkan ada nabi palsu, tapi ya ketika membuat permisalan tidak ada fungsinya sama sekali, bahkan tidak akan bisa ya. Jadi tentang oleh Al-Quran, yaitu sebuah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tinggal meyakininya, kemudian mempelajarinya, kemudian mengamalkannya gitu. Nah, untuk ini saya sedikit sebenarnya lanjutannya terkait dengan kemuliaan juga, bisa sedikit tema lain terkait dengan saya menemukan hadis Bukhari Muslim. Saya kira juga relevan dengan kondisi saat ini. Jadi suatu saat di Arab Saudi, di Mekah atau di Madinah itu ada namanya musim ya, ada kadang musim dingin, juga ada musim panas. Nah, satu ketika musim dingin ada pemuda yang biasa bersedekah, kemudian keluar ya malam-malam ambil miliknya, hartanya. Di dalam riwayat itu diceritakan mengambil, kemudian dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, ketika sudah diberikan, paginya masyarakat tahu, orang sekitar tahu dia itu tadi diberi oleh pemuda. Siapa dia tadi yang diberi? Ternyata yang diberi tadi adalah pencuri. Nah, ketika sampean tadi memberi pencuri, kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Malah dia mengatakan alhamdulillah loh. Sampean itu piye to? Nah, itu bahasa kita ini tuh. Sampean piye to? Wong memberi pada pencuri kok malah alhamdulillah. Di samping itu mengucapkan alhamdulillah, kemudian tambah kalau begitu nanti malam saya akan memberi lagi kepada yang lain, akan mencari lagi. Betul, malam berikutnya di dalam riwayat itu dia ngambil lagi ya, miliknya, kemudian cari lagi, cari yang membutuhkan ya. Kemudian ketemu perempuan yang membutuhkan, kemudian diberikan ya. Paginya sama ya, setelah diolok-olok lagi loh, sampean itu yang kedua kok memberi pada wanita itu sebenarnya pelacur loh dia loh. Nah gitu loh. Tapi lagi-lagi dia mengatakan alhamdulillah gitu. Jadi tidak menyesal ya. Jadi ada wanita pelacur kemudian diberikan, malah menyebut alhamdulillah. Nanti saya akan berbagi lagi. Ya, betul, yang malam ketiga itu dia bawa barangnya, kemudian cari lagi, ketemu seseorang, kemudian diberi. Paginya terlihat ada yang diberi tadi, ternyata yang diberi itu oleh dia adalah orang kaya. Nah, sama, dia memuji Allah alhamdulillah. Yang ketiga ini ketemu orang kaya. Nah,
malam keempat, ya, beliau pemuda ini mimpi, gitu. Mimpi. Dalam riwayatnya ini disampaikan kata Nabi, semoga sedekah engkau kepada orang yang pertama tadi ada pencuri itu akan menyebabkan dia tidak lagi mencuri karena sudah diberi gitu. Jadi mencegah perbuatan dari mencuri. Nah gitu. Dengan diberi tadi, sudah diberi kok saya nyuri gitu. Saya tuh masih prihatin ya. Nah, di masjid ini sudah aman Pak ya. Di masjid lain ya, sebetulnya saya juga ikut itu memakmurkan itu sudah ada CCTV-nya itu ya, ada kotaknya memang belum begitu kuat itu. Ya ada orang kan jebol kotaknya, kotak diambil uangnya kelihatan betul. Nah gitu. Itu kotak infak masjid ya ambil. Saya dikasih videonya, Pak ini loh kotak infaknya masjid dijebol pencuri gitu. Nah gitu. Jadi kita juga sedang cari, mungkin suatu saat akan ya kena. Nah orang pencuri tadi diberi harapannya tidak lagi mencuri macam gitu. Nah, kemudian yang kedua ketemu tadi diberikan kepada pelacur, semoga ya, pelaku pelacur tadi tidak lagi berzina karena sudah diberi gitu. Nah kita Bapak Ibu sering mendengar atau mendapat cerita itu kan, atau kadang melihat di YouTube itu ada orang pengen tahu itu janjiannya perjalanannya PSK misalnya itu. Dia bawa mobil, kemudian ketemu tanya, Mbak, piro Mbak sewengi kan gitu, ada gitu. Ada yang jawab, ya 1 juta kan gitu kan. Ada yang 500. Alah, ini juga guyonan juga. Kok larang men toh Mbak, ora modal kok. Kan gitu. Akhirnya bilang, yuk sakarmu lah kan gitu. Itu ada kan, kita buka di beberapa media itu. Sampai segitunya dia harga dirinya hilang, kemudian ditukar dengan rupiah. Nah dengan diberi itu harapannya begitu, dengan diberi tadi dia tidak lagi menjadi pelacur. Ya mungkin berinya mungkin ya lumayan banyak ya, supaya dia bisa untuk modal, kemudian untuk usaha sehingga dia berhenti. Dan itu pun sekarang juga mulai banyak itu daerah yang memberikan modal. Nah kemudian yang ketiga, mimpi apa? Dalam mimpinya itu diriwayatkan, semoga engkau memberikan orang yang kaya itu menjadi pelajaran dia. Ya, atasnya pemuda kok memberi saya yang kaya tadi. Nah, harapannya yang kaya tadi akan berbagi dengan hartanya, maksudnya begitu. Ya. Dengan harta yang dimilikinya nanti dia pun akan berbagi karena pemuda tadi ya, aja memberi. Mungkin lebih kaya ini yang diberi itu. Ya. Untuk itu pelajaran penting sekali. Yang pertama adalah ketika kita melihat kondisi masyarakat sedang ada musibah, bencana misalkan, kita tidak lagi melihat gitu ya. Misalkan ada kecelakaan kan tidak harus agamanya apa, orangnya bagaimana, kan tidak begitu mungkin. Ya. Saya mendengar dalam perkembangan itu musibah, misalnya contoh di Cianjur gitu ya. Di Cianjur itu ada musibah gempa bumi. Kemudian kita sudah iuran sudah mengumpulkan, kemudian ada berita, ternyata di sana perkembangannya luar biasa, ada murtad, ada apa dan sebagainya. Lalu gelo, apa yang tadi kita sampaikan jadi gelo, Paneman toh malah tak berikan, ternyata yang tak bantu itu tidak muslim, kemudian perilakunya LGBT dan sebagainya. Maksud saya jangan sampai yang sudah kita keluarkan itu gelo gitu, gitu. Karena adalah prinsipnya membantu, niat kita adalah membantu tulus ikhlas dan bisa menjadi nilai ibadah gitu. Nah, gitu. Nah, nanti kalau sudah memberikan kemudian gelo, ternyata wah gelo sudah tidak jadi lagi menjadi amal kita. Nah itu adalah pelajaran yang penting bagi kita. Jadi kalau sudah ada harta kita, kemudian kita memberikan, kemudian ada info umpan baliknya, ternyata yang diberi tadi adalah, bahasa sekarang mungkin salah sasaran tuh. Sedekah salah sasaran itu jangan sampai
ada gelo, kemudian eman-eman tak toke ternyata tidak sesuai yang saya inginkan gitu. Itulah sebenarnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita juga mengikuti perilaku Nabi kita, bahkan Nabi tahu kok yang dibantu kok. Itu nyuapi orang Yahudi itu kan tahu itu. Bukan sudah seyakinan, ternyata Nabi kita sudah melakukan itu. Dan cerita tadi juga Nabi keluarkan. Jadi menjadi model sekarang ini supaya tidak ada pikiran yang jadi apa yang sudah kita keluarkan jadi rusak. Nah, ini ada dua hal yang bisa kita ambil Bapak sekalian. Jadi sekali lagi kita memberi niatkan innamal a'malu binniyat gitu ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, orang yang memberi bersedekah kemudian akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang hilang, ternyata nanti akan kembali kepada kita gitu. Sampai ada satu juga hadis itu, ittaqun nar walau bisyikki tamr. Takutlah siksa neraka meskipun hanya bersedekah dengan satu butir kurma. Ternyata bisa menyelamatkan. Itu luar biasa. Dengan catatan memang ya ikhlas tadi. Dan lebih-lebih yang kita beri itu adalah betul-betul butuh betul ya, betul-betul ya. Karena barang satu itu naik butuh Bapak sekalian, itu kan sangat manfaat sekali ya, sangat manfaat sekali. Kita sepele ya, tapi ternyata bagi yang menerima itu senang banget, senang banget. Nah itu Bapak sekalian, tentu yang berdampak tadi, berefek adalah yang diberi ternyata ada harapan tidak lagi berbuat curang, tidak lagi berbuat yang tidak sesuai. Kemudian yang kepada yang kaya pun tadi harapannya yang kaya itu punya pemikiran ya, punya hartanya tadi diberikan. Karena ada contoh, betul-betul contoh tadi kan pemuda memberikan kepada orang kaya, contoh itu konkret sehingga menjadi tauladan bagi dirinya. Saya kira itu sekalian, ini banyak musibah itu ya, mari kita di sini itu kita punya sikap, kemudian ikut empati, peduli, mendoakan dan ya ngumpul ke gitu. Jadi kita punya sekian nanti dikumpul ke dari sini kan kemarin sekitar 7 juta kemudian dikumpulkan di Lasismu, kemudian kumpul jadi banyak sekali. Kalau sudah banyak ternyata bisa temoto, bisa dibuatkan rumah yang sederhana, ditempati keluarga, itu kan luar biasa manfaat sekali. Ternyata kita bisa lihat bisa itu, oh itu loh dari sedekahnya kemudian kita bisa buatkan rumah yang sederhana, bisa untuk satu keluarga. Itu kan luar biasa ya, dampaknya. Dengan seperti itu harapannya yang tadinya mungkin dia ya itu alam juga nanti bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jadi dekat dengan Allah. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.